Itu contohnya Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak sehari 2 hari, tidak sepekan 2 pekan, tidak 7 balik hari, tapi 7 balik tahun. Semua tubuhnya sudah digerogoti ulat. Cuma dia curhat, bukan minta sehat. Curhatnya, ya Allah, saya sudah sakit ulat di seluruh tubuh saya. Saya hanya mohon hati dan lidah saya jangan sampai dimakan ulat. Kalau yang 2 ini sudah dimakan ulat puluh, bagi ambo zikir lain. Iya kan? Nah, jadi salamo lidah awak alun dimakan ulat, zikir salah taruh jamba gunjiang juga. Contohnya Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak sehari 2 hari, tidak sepekan 2 pekan, tidak 7 balik hari, tapi 7 balik tahun. Semua tubuhnya sudah digerogoti ulat. Cuma dia curhat, bukan minta sehat. Curhatnya, ya Allah, saya sudah sakit ulat di seluruh tubuh saya. Saya hanya mohon hati dan lidah saya jangan sampai dimakan ulat. Kalau yang 2 ini sudah dimakan ulat puluh, bagi ambo zikir lain. Iya kan? Nah, jadi salamo lidah awak alun dimakan ulat, zikir salah taruh jamba gunjiang juga. Literang ada ibu tu. Zikir terus. Baraka rancakna zikiran. Ya kan? Astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim min kulli zambin wa maksiatin. Ya kan? Dari segala dosa dan maksiat yang ambo lakukan. Ya kan? Qaulan wa fi'lan, baik dari kata-kata dan perbuatan, zahiran wa batinan, baik dosa yang zahir maupun yang batin. Ya kan? Ada dosa batin tu ada. Ala cara orang rumah aku lah 3 kali, tak bisa balik ni. Dia tambah rancak orang rumah dengan kau. Menyasa dan mencari ni. Atu itu jeli ya. Atu dosa batin apa? Banyak dosa kau walaupun tak dikeluar. Dosa batin. Barang langkoknya dari doa yang ditunjuk Nabi, saghiran kabiran, ketek atau gadang. Kalau lidah saya dimakan ulat dan hati saya, bagaimana saya zikir lagi ya Allah? Allah selesai penderitaan Nabi Ayub sampai di sini. Tidak, kurang takui penyakit kau menular. Disampaikan ke Pak RT, ke Pak RW, kepala desa, kepala dusun untuk mausia Nabi Ayub ke dari kampung. Ya kan? Beliau tidak menolak, pergi saja. Diasingkan ke dalam hutan. Sampai sinan saja. Tidak. Istri agononya Pak. Selain dari teman mitra hidup kita, mencari kesetiaan istri. Kalau apa lah sakit lama. Kalau lanyo suruh apa barangkali lah sakit panjang sama pelang ke rumah orang yang lain. Itu bini lagi nama tu dah dapat. Di sini. Ya kan? Jadi 3 orang istri beliau minta cerai. Yuk. Ikut ayam mayuk tak bertalu aku tahu. Padahal sakit-sakit. Kewajiban suami kau menafkahi. Kau tak pandai bangal. Tinggal di lapik saja. Carilah kami, anang ke kami arok lek. Lurahlah dalam, bukit lah tinggi. Ya kan? Luluak cair karang lalu nak gurun tandeh terukuang weh. Tak di masawah ke bagantuang lek. Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah,
Sebenarnya ambo ingin menyambut itu 2 hari yang lalu tapi alasan ambo ndak ada. Akan bergetar aras kalau sembarangan menentukan talak. Tapi lagu gua ditampuk, lah jatuh ditangkai, batang tersandar pada gunung, urek taunjam ke pitalo, raso ndak rare ke kami ujulu, kini lah jatuh ditampuknya. Alhamdulillah ambo baca. Pandai lo Nabi Ayub bawa pantun pak. Memang ambo ndak mencari leh. Itu kok jo bahasa Minang. Nabi Ayub malah pandai bahasa Minang. Tapi setelah kalian sampai idah, dek kalian mudo-mudo ibarat pinang ko pinang sirai kue. Cari suami deh, rancak jo kacang bajunjuang kecek Nabi Ayub. Jadi dah. Seorang istri beliau yang setia namanya Rahmah. Nama saya rancak Rahmah. Kau ada nama istri orang Perengki. Iya kan? Suzy. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah, sangat setianya Ibu Rahmah itu merawat. Akhirnya ketabahan, kesabaran Nabi Ayub seperti itu, Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sabar itu tak ada batas. Ini yang diamalkan oleh Nabi Ayub. Lai talok mangke kaki kate segete Ayub lai. Itu sao apa? Meletak ke bawah balik lai. Betul kaki dan ke segete tu diletak ke bawah. Kenapa boleh sudah mah? Busuk tu. Keluar mata air. Disuruh oleh Allah mandi dengan mata air. Kemudian minum. Ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi rasul-rasul itu dulu banyak cobaan untuknya. Itu mengko lulusnya jadi rasul. Jadi rasul tu kau tak sabar pak umat kau mada. Ya kan? Mada. Manusia kau banyak mada. Kalau rasul tak sabar, makanya dia kaum muslimin tak akan berhasil mengajak umat ini. Sapakannya sudah mandi itu, kemudian diminum air, Allah menyembuhkan dia tanpa dia minta. Mati seulek-ulek di badan tu. Allah tumbuh sedagiang beliau balik. Larancak kulit itu balik. Dia orang taat, tentu yang membaguskan kulitnya, wajahnya itu adalah nur ilahi. Dia Nabi. Ala sehat badannya tu lah taluk lo bau balik. Nyom ngale pak, ngale korma, ngale anggur. Setahun 2 tahun lah kayu lo nyom balik. Nabi Ayub tu kayu dulu pak. Ajak tu ke orang bansai-bansainya. Iya kan? Sehat jatuh ke orang yang paling merasa sakit. Karena sabar dikembalikan oleh Allah semuanya. Ala kayo lo nya balik harupo jando nanti go ndak dapat laki kau lah. Iya kan? Amam bana lo ke Nabi Ayub dah. Kalau buah lo macam dah balik. Dah dapat di kami suami semua cara jodoh. Terimalah kami balik dah. Alhamdulillah kecek Nabi Ayub. Ya kan? Tak ada pada mencari rasul lain lombok. Kami terima kalian ketiga-tiganya berasa sabar. Kok beliau gua? Hanya cara serumpun batuang mini nanti itu tu. Ya kan? Lah sakit awaknya usi. Lah sehat awak balik. Lah kerajo lo balik, lah kayo lo balik, nya minta balik. Lain tak ada orang berusi di Talawi benda itu. Namanya sejamaah Masjid Nurul Falah Talawi Ilie. Iya kan? Ilie ku kemana? Kalau hari raya kan tak ada dah terangah orang pulang Ilie kan? Nan ada? Pulang dia.
Itu tak seimbang. Nyo ada pulang ili, ada pulang ili. Tak gitu dah kan? Jadi itu pertanyaan malaikat kepada orang-orang yang memberikan alasan ketika dia akan masuk neraka. Ya kan? Tapi alasan itu tidak diterima. Masuklah mereka semuanya ke dalam neraka. Itu giliran orang takwa lah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha. Kalau masuk neraka tadi futihat tiba ke masuk surga wa futihat pakai wa dan dibukakan pintunya. Kalau tadi tak buka pintu neraka tu, nyolulu orang kapi tu saudara. Tiba di surga ndak sama je marapulai tiba di rumah anak daru. Nyo sonsong dek tukang sambah di laman. Iya kan? Kata tukang sambah kau. Anak daro jo marapulai bak talam jo tuduang saji bak kapuran jo sawoknyo. Siku ikan siku kulari samo tajalo kaduonyo cie bulan cie matahari samo bacayo kaduonyo. Sisik lah hudang jo kulari menjalo ke tepi pantai dapek lalumbo jo tanggiri. Sirih galak pinang menari menanti jamu marapulai pangka kapalo baso basi. Supaya jan kita duduk berserak, mari kita duduk berlinduang. Tingkit janjang tapi laban dua naik kate rumah gadang. Bariri di ruang tapi, bersusun di ruang tengah, basanda di tiang panjang. Baru naik merapulai itu. Babimbiang tu berserak aja bareku ni. Sebabnya jadi rajo sehari. Itu kan pakaian rajo. Tapi jangan nak maulang dua kali dan nak lagi Allah sekali dulu tu sama. Ya kan? Kok kau ulang je nak berpakaian itu lain tak lama nakal orang gaya pakai itu lain. Nyukuti kau mudo dan segala rancak. Kalau lah gaya awak apa? Awak galak kecil orang mencibi aja. Sebab bibi awak tu lah lebih. Segala berubah lah. Anan malaikat tadi katanya. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum artinya keselamatan atas kamu. Masuklah ke dalam surga ini. Engkau kekal di dalamnya selama-lamanya. Asyana masuk ke sini tu orang takwa. Sabalun itu ciri-cirinya orang takwa tu. Supaya ikut dapat dakwah. Pertama, kalau kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 133, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang takwa itu salah satu cirinya di dalam ayat itu selalu menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi dia tidak pernah putus berinfak itu. Cuma mungkin bedanya banyak atau sedikit sesuai dengan koceknya. Tapi dia tidak mau putus. Setiap hari dia berinfak, itu orang takwa. Kenapa? Infak itu bukan sekedar pahala yang diharapkan, tapi harta kita diganti kembali. Diganti balik ibu-ibu yang terbaik. Bukan pahala saya dapat. Coba tanda-tandoi gitu. Iya kan? Semakin banyak mengeluarkan infak, semakin banyak gantinya dari Allah. Biasakanlah berinfak itu setiap hari, walaupun sudah gajian, walaupun tangguang bulan atau masih bulan. Anak mau nyebut kau sedang masih gini kau ya, itu hari tanggal 26, 27 aja. Nyo gajian tanggal 1, ya kan? Lagi 50.000 beli minyak ya aja. Itulah tu. Hanya anak awak tu dia ayo.
Ibu pak. Iya betul. Walaupun nyolah pegawai, tapi nak cukup gajinya tu doh. Awak ada piti ke di periasinya. Habis tu je minantu bu. Kalau minantu awak tu kurang dapat piti baliannya Sarawak bagai baju. Iya kan? Kau kalau kayu minantu setampil indi je lawan seknya setan bili je. Iya. Berdosa awak. Iya kan? Sebab mencari minantu kau murah-murah sehari. Ambo limo anak ambo dah ada ambo mencari tu. Kau mencari bahala kejadinya. Baik tu inyo saya. Iya kan? Ambo tanya saya lagi salat, lagi. Dia jalan orang kayaknya di mana rumahnya. Iya kan? Lagi. Kalau perkara karajonya, kadang-kadang ibu-ibu dan bapak-bapak samo ndak karajo anak jo minantu godo. Pidek niatnya ikhlas suami istri, lah karajo tu beko. Lah nikah tu beko dapat karajo. Ada dapat karajonya tu rancak lo tu, nak buah dahan marundut. Nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh. Jadi anak buah orang karajo tu nyo, tapi nyo agi lo pokok dindok samang, ko sambil menolong ambo, abau sawo lo lai ko aja. Akhirnya nyo dapat labo lipik takulai. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu, untuk itu perbanyaklah silaturahmi. Ya kan? Jangan cemas yang tidak ada, karena Allah ada. Allah tu tidak pernah lengah, Allah tu tidak pernah tidur. Jo beliaulah meminta. Ya Allah, minantu ambo nak dapat karajo tatap lah do ya Allah. Dapatlah nyo karajo tatap ya Allah. Dimintakan kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah. Sebab Allah dalam satu ayat juga mengatakan begitu. Ud'uni astajib lakum. Mendoalah kamu, akan aku kabulkan. Tapi kalau manduo hati waktu mendoa ya laikannya lagi ada Allah. Iya kan? Allah itu menurut prasangka awak. Kalau prasangka awak nak percaya awak, ya ndaknya lagi ada Allah. Tapi kalau kita yakin, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah harta jangan kita kaum muslimin menahan-nahannya untuk infak, lebih-lebih untuk penyudah musaji kuah. Kalau bentuk itu saya taruh indah, yo rancak bentuknya. Dipoto gini tu tadi wow, iya kan? Kalau menjalankan proposal awak ke orang rantau nak baru. Aku keadaan musaji awak gini ya di Talawi liye. Kok lagi bala biar sakit di rantau kirimlah pulang. Sad. Yang kedua ciri-ciri orang takwa itu wal kaziminal ghaiza. Sanggup mengendalikan berang. Suami ibu kalau berang legalak aja. Tu bazari betul tanya aku. Kan? Kalau awak sedang berang capek lari ke kacau pak. Ke kacau calik bantu sedang berang pak. Bantu pasti tidak selesai. Tu resek tangan sekolah. Pasti denyut nadi capek. Kemudian keseimbangan akal hilang. Turang berang. Di sanalah iblis masuk. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah tentulah tu anak bawah, kawan, bini, ya kan? Tak adalah membabi buta. Itu kalau berang. Jadi orang takwa dia ada marah, nyo ada bongi, tapi ndak fatal. Dia bapak kalau sedang berang, dukung cucu kelaman. Dukung cucu kelaman. Kalau tidak ada lah, ngoyong jak sehari nenek am tinggal. Nenek menjadi orang ada ikut. Biasalah nenek am tu, nyo kalau agak bau mu atau tunggu mode itu nyo man. Bekonyo ani yang lawan lihat. Ya kan? Tidak bisa jo tanang awak jo itu doa sedang tagak duduk.
Alunyo lah. Lalu kemudian alunyo pergi ke kamar mandi lah. Berudu. Alunyo lah salat 2 rakaat. Alunyo lah mati je lah. Sudah salat lah berkomunikasi ya Allah. Berang je lah. Tandonya lah bawa lungguk na setan di dado. Iya kan? Sebab marah itu fatal. Ada kaum muslimin mantan tentara. Dia dikaryakan kembali. Ketika hari ini sudah lebih 30 tahun kejadian. Hari tanggal 7 balik. Iya kan? Lupa anak je bininya menaikkan bendera. Dia pulang. Itu tentara yang pernah bertugas, pangkatnya tinggi. Ini tidak ada jiwa nasionalnya kecil orang. Tak ada tagak bendera merah putih di rumahnya. Padahal negeri sudah merdeka. Bagaimana seorang prajurit ini? Bangki emosinya Pak. Abitu-bitunya. Sadang betul-betul tu Pak, keluar darah juga. Kira pembuluh darah Pak, pacah dek talampau berang. Jadi tidak rancak pemberang tu. Walaupun kaum muslimin orang bermacam-macam katanya kawak jam pernah berang. La takdab. Kalaulah berang kata Nabi, itu pangana tu tidak tentu. Kalau suami sedang berang, angin nasi itu hanya siram jadi mata. Padeh lado melayang pintu jendela tu. Lado padeh. Asin garam ayat kali pangalai. Kan? Kalau ada suami ibu asin garam berangnya lumang kemuncuan tu. Garam ko yo asin mah. Nya kemarubah nanta asin. Gulo manih kemarubah nanta manih. Gulo nan manih tu indah je dapat nama tu. Kalau bu membuat kue pukis, ya kan? Lama sahaja kau kue pukis, kue pandan. Orang buat kopi di rumah betul je. Kalau manih na banyak na gulo. Kalau pahit nak terasa gulo. Asadang elok mantap kopi. Gulo tak terasa lain. Rasa kopi ko mantap na. Ya kan? Lama masak jus pinang, kan? Jus pinang namanya. Nama manihan gulo. Jus pokat nama manihan gulo. Jus naga nama manihan gulo. Tapi kalau tiba saki beko gulo nan salah. Bang kau bakare kaki pak tu nya saki gulo je. Nak ada saki kopi je. Agulo ko nyo sabar. Nado berang. Nyo tahan seberang. Padahal dia yang merubah keadaan. Kenapa ini manis? Karena gula ikut. Iya kan? Tapi walaupun namanya tak tersabui, nyo kena upik lo kalau orang lazaki, nyo sabar. Tetap dia mau kaum muslimin. Asal orang membuat kue, gula tu abon tak kerapik nama. Jodoh jadi masuk alon boleh. Tak mau dia seperti itu. Begitu dia bisa mengendalikan marahnya. Yang ketiga ciri-ciri orang takwa itu wal afina anin nas. Ya kan? Pemaaf dari kesalahan orang. Ya kan? Jadi tidak minta maaf orang tu ditunggu dulu dong. Sebelumnya minta maaf, ini salah, lah dimaafkan saja. Wal afina anin nas. Sedangkan Allah pengampun. Itu yang kita baca sudah salat tadi. Innallaha ghafurur rahim. Allah nan punya sadonya Pak, basalah manusia kok. Amuhnya memohon ampun. Amuhnya mampunkan kalau orang tu minta ampun. Kita sama manusia, kenapa ada yang dendam? Ya kan? Sampai bertahun-tahun tidak tegur sapa. Dan itu masalahnya sepele. Ya kan? Aduh. Kaum muslimin kuciang awak taci ke pekarangan orang. Iya kan? Aku cakap. Aculah bayangan. Kuciang konya memang kuciang.
Tidak bisa disuruh ke kamar mandi dah. Nyo sembarang tu. Tapi ada je terati je walaupun di luarnya, bekonyo timbun tu. Nyo kakeh nyo timbun. Cuma kini di awak banyak ndak betanak jo tungku lah. Ayo akanyo timbun di kucing. Adalah. Makanya kasih tahu tu kan pak tunggu ada cik kucing bisanya menimbun. Ada awak orang ke Makkah, ada orang ke daripada Laman, nyo nak do WC di rumah, nyo di batang air. Atibo dia serama tabiang nyo di batang air, jo keciknya buang air gitu. Nah keluar dari WC itu nyo siram no. Ini bapak. Nyo tak terbiasa sini. Jadi kita maafkan saja, kita bersihkan. Ambo ibu-ibu bapak-bapak di tempat-tempat surau, kalau ambo mengaji sinan, ada di tempat bodoh tu puntuang-puntuang rokok, pak. Orang perokok kan lah barakali na dikecil nak nyodangan. Iya kan? Nak nyodangan. Hanya bawa merokok sampai ke tempat duduk tu kau buang sinan. Atau ambo pilih tu, memasuk ke tong sarok. Kan bapak lo jawab tu. Iya kan? Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, ada bundar sinan. Tapi sampai orang muahir itulah kumuan pada ambo itu orang. Menacoknya mesti dan wang. Ya kan? Akan bapak lo awak. Ya kan? Kotoran orang lain kita bersihkan. Dan itu ndak bare. Ringannya. Palonya enggak ada. Kaum muslimin banyak orang yang membawa puntung rokok ke tempat bodoh. Kalau ikut ibu nawak pak, tempat bodohnya berhasil. Di jamaah dan perokok, ya kan? Ajan dibawa puntung rokok sampai ke dalam tu, cempaan di luar lu sebelum masuk, supaya bersih. Tapi orang seperti itu tetap kita maafkan, jangan disumpahi. Ini kan maafkan ini. Ini kan. Maafkan. Itu ciri orang takwa. Kembali itu. Amu memaafkan orang yang bersalah tanpa menunggunya minta maaf. Jadi kalau orang takwa itu bagaimana? Dipersilakan masuk surga, dibukakan pintunya, dibacakan oleh malaikat doa selamat. Kalau kita lihat di dalam surat Ar-Ra'du, orang masuk surga itu ujungnya apa? Engkau mendapatkan ini bima sabartum, karena kesabaranmu. Jadi kalau tidak sabar, tidak takwa, tidak mungkin masuk surga kita. Kelebihan surga tu Ustaz, awak tidak gaya-gaya sinalai. Masuk surga, berbalik wajah awak na laki-laki go pak, bentuk orang umur 25. Tinggi 37 meter setinggi Nabi Adam atau 60 hasta. Jadi nan singkek gini kau sabar saja. Tak mau tinggi dah. Ada nan 158, ada nan 157, ada nan 160 suruh kombo sabar saja. Nanti saya masuk surga tinggi. Kulit putih, gigi alui-alui rapi, ya kan? Bulu mata nala bauban ko hitam balik. Gigi palsu nan di bawah mati itu hilang. Nyo ganti juga gigi biasa dari Allah balik. Bini 9. Disabar salah bini cik deh. 9 nanti di surga bini. Bini awak indahlah cemburu kayaknya. Kenapa? Karena di surga itu tidak ada cemburu lagi. Tidak ada dengki lagi. Tidak ada kata-kata yang tidak berguna. Yang ada salamun, salamun, salama. Kenapa? Semuanya di sana serba cukup. Dan orang merasa puas. Kalau di dunia akhir, kaum muslimin bang mengkodoyo orang dengki. Ya kan? Karena kaum muslimin tidak bisa didapati semua di dunia ini. Orang kau tidak sabar, merasa tidak sananya orang lain. Ya kan?
Kemudian kadang-kadang orang nan lai ko nyuji awak nan tak ada di Allah. Orang nan lai ko nak mau membantu awak dah. Ya kan? Tak mau. Padahal patut dia bantu. Lebih-lebih kalau bertetangga sadang Nabi semua pitaruh itu. Kalau engkau membuat gulai anak lama, banyakan kuahnya kata Nabi. Agih tetangga api jangan kuahnya sedikit. Agih lo isinya. Begitu bertetangga itu. Dan itu hadis Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Kalau engkau mengaku beriman kepada Allah dan hari yang akhir, muliakanlah tetanggamu. Lebih-lebih serupa kami duit di rantau, Pak. Iya kan? Tetangga tu nampak yang tahu jawab. Kok anan terjadi? Di sana ada, pergi di kampung. Iya kan? Nah, kadang-kadang kamu nelpon pulsa, habis. Tetangga anan tahu dulu. Maka perbaikilah hidup bertetangga itu. Itu salah satu lagi ciri-ciri orang yang takwa, memuliakan tetangga. Mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Falah dimasukkan oleh Allah ke kelompok orang takwa ini. Ujung dari ayat itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat baik. Bersedekah waktu sampai jelapang, berbuat baik. Suka menahan emosi dalam marah besar, perbuatan baik. Memaafkan orang yang bersalah tanpa menunggu dia minta maaf, perbuatan baik. Maka Allah menyatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat baik. Jadi kerana kita lah merdeka 77 tahun, nan baik-baik setelah kita buat tiap hari kolai. Lebih-lebih nalah sagai ambo ko ha. Dengan ambo dulu memanjat kerambi itu balari setengah. Kali balari di nanata ko salah sasango. Ya kan? Dah bisa lah. Ambo santi yang memanjat. Sama SD sampai kelas 6 tu juara lari. Di Kecamatan Baso tu ambo taruh juara lari. Kalau kini disuruh ndak tanduk lari lah. Bab itu awak lah Sultan Saripado tinggi parui dari dado. Tanduk lari lah. Angok sesak. Tandanya itu lain. Tidak akan lama lagi engkau akan saya jemput kata Allah. Iya kan? Supaya awak jangan lalai, orang gaik-gaik serupa ambogo Pak, taruhnya bangunan di Allah 2:30, pukul 3. Untuk apa? Sembahyang tahajud, orang lain, orang pi mati leje. Anak bujang bang kau takalok taruhnya pagi itu nyo lama kai duit lah, tak jagoan Allah. Cuma inyo nan sembrono bangga. Nyo gas Honda kadang-kadang tu nyo mencari kelekam. Nyo tabrak di mobil. Ya kan? Asalah dia pak nalah sagai ambogo kalau lata sinta jam 3 mandi lah. Ndak rusak awak mandi jam 3 tu pak. Ndak rusak tu sebelum jando balik. Kalau lah lewat tengah malam mandi, kemudian salat tahajud. Ya kan? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak, nafilah sebagai tambahan untukmu. Karena kita manusia biasa, kok kurang-kurang pahalonan wajib, banyak awak membuat dan sunat. Akhirnya timbangan pahala kita kepada yang baik itu berat juga jadinya. Itulah tausiah kita malam kini, ibu-ibu dan bapak-bapak. Pagi nama nanado kesempatan Pailo kamu saji M Nur An-Nur ya, An-Nur di komplek PLN. Kau lain nak mati yang mau melaki pagi datang mau ke sini kan, tapi kau nak datang mau tu tanda mati. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.